Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semua. Pernahkah Anda mendengar kisah seseorang yang berniat melakukan sesuatu dengan tujuan yang salah, tetapi justru berujung menemukan hidayah? Hari ini, kita akan membahas sebuah kisah luar biasa tentang seorang pria Amerika non-Muslim yang menyamar menjadi Muslim agar bisa memasuki Masjidil Haram. Namun, siapa sangka, perjalanan ini malah menjadi titik awal dirinya memeluk Islam. Kisah ini penuh pelajaran berharga dan menunjukkan betapa luar biasanya jalan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, simak sampai akhir. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe agar kami terus semangat menghadirkan kisah inspiratif, dan tulis komentar Anda dengan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Bismillah, kita mulai pembahasannya. David, seorang pria asal Amerika berusia 45 tahun, adalah sosok yang penuh rasa ingin tahu. Lahir dari keluarga Kristen yang taat, ia tumbuh dengan pemahaman mendalam tentang agamanya. Namun, seperti banyak orang yang hidup di dunia modern, rutinitas harian dan pekerjaannya sebagai konsultan di sebuah perusahaan besar seringkali membuatnya menjauh dari refleksi spiritual. Suatu hari, setelah menyelesaikan pekerjaannya yang melelahkan, David duduk di depan televisi untuk mencari hiburan. Ia tidak sengaja menemukan siaran langsung dari Makkah. Layar televisi itu menampilkan ribuan orang yang mengelilingi Ka'bah, sebuah bangunan megah berbentuk kubus hitam yang menjadi pusat perhatian umat Islam di seluruh dunia. David tertegun, ada sesuatu yang luar biasa dalam pemandangan itu. Kerumunan besar yang bergerak serempak, penuh keteraturan, mengelilingi Ka'bah dalam ibadah mereka. Bangunan-bangunan di sekitar Masjidil Haram terlihat modern dan megah, tetapi tetap bersahaja di bawah bayangan Ka'bah yang menjadi pusat spiritual itu. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah fakta yang ia baca di layar bawah siaran itu, non-Muslim tidak diperbolehkan memasuki Masjidil Haram. Kata-kata itu memicu rasa penasaran sekaligus tantangan dalam dirinya. Mengapa, pikirnya, apa yang membuat tempat itu begitu istimewa hingga hanya Muslim yang diizinkan masuk? Bagi David, yang terbiasa dengan kebebasan absolut dalam hidupnya, larangan ini terasa seperti sesuatu yang harus ia uji. Semakin ia memikirkannya, semakin kuat keinginannya untuk melihat tempat itu secara langsung. Namun, ia tahu, sebagai seorang non-Muslim, hal itu tidak akan mudah. Niat awal David bukanlah untuk mencari kebenaran atau memahami Islam. Ia hanya ingin membuktikan bahwa ia bisa melanggar batas yang telah ditetapkan. Bagi David, ini lebih seperti misi pribadi, sebuah tantangan untuk menaklukkan larangan dan membuktikan bahwa ia mampu melakukan sesuatu yang dianggap mustahil. Dengan rencana di kepalanya, ia mulai mencari informasi tentang bagaimana seorang Muslim berpakaian, bertindak, dan beribadah. Ia membaca buku, menonton video, dan bahkan mendatangi beberapa komunitas Muslim di kotanya untuk mempelajari seluk-beluk kehidupan mereka. Bukan karena ia tertarik pada Islam, tetapi semata-mata untuk memastikan penyamarannya sempurna. Setelah merasa cukup percaya diri, David memutuskan untuk memulai perjalanannya ke Arab Saudi. Ia mengajukan visa umrah dengan berpura-pura sebagai mualaf. Dalam hatinya, ia merasa sedikit gelisah, tetapi rasa ingin tahu dan keinginannya untuk menaklukkan larangan ini mengalahkan segalanya. Namun, apa yang menantinya di sana adalah sesuatu yang sama sekali tidak pernah ia duga, perjalanan spiritual yang tidak hanya mengubah persepsinya tentang Islam, tetapi juga seluruh hidupnya. Setelah perjalanan panjang yang penuh dengan rencana dan penyamaran, David akhirnya tiba di Makkah. Dengan pakaian ihram yang ia kenakan, tak ada yang mencurigai bahwa ia bukan seorang Muslim. Langkah kakinya membawanya masuk ke area Masjidil Haram, tempat yang selama ini hanya bisa ia lihat dari layar televisi. Saat matanya pertama kali menangkap Ka'bah, ia tertegun. Bangunan hitam yang sederhana itu berdiri dengan megah di tengah-tengah ribuan orang yang bergerak mengelilinginya. David mencoba mengabaikan rasa kagum yang mulai merayap di hatinya. Baginya, ini hanyalah tantangan yang berhasil ia taklukkan. Ia telah masuk ke tempat yang seharusnya terlarang baginya, dan itu sudah cukup untuk membuktikan apa yang ia inginkan. Namun, seiring waktu, rasa sinisnya mulai memudar. Ia melihat orang-orang dari berbagai bangsa, bahasa, dan warna kulit bergerak bersama mengelilingi Ka'bah dalam harmoni yang luar biasa. Tidak ada yang saling mendorong, tidak ada yang berebut. Meskipun tempat itu begitu padat, semua terlihat begitu damai dan penuh keikhlasan. David mencoba menganalisis apa yang ia saksikan. Bagaimana mungkin, di dunia yang penuh dengan konflik dan perbedaan, tempat ini justru menjadi simbol persatuan, pikirnya. Ia mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika.
Dengan tubuh yang lelah dan hati yang mulai goyah, David duduk bersandar di salah satu tiang besar di Masjidil Haram. Pandangannya terpaku pada Ka'bah. Ia melihat orang-orang yang khusyuk berdoa, menangis, dan mengadu kepada Tuhan mereka. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara mereka beribadah, kesederhanaan, ketulusan, dan keikhlasan yang tidak pernah ia saksikan sebelumnya. Dalam keheningan itu, pikiran David mulai melayang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah mungkin mereka yang benar? Bagaimana jika keyakinan mereka tentang Tuhan adalah kebenaran, dan aku yang salah selama ini? Pertanyaan itu bergema di dalam hatinya, membawa keraguan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mencoba menepisnya, tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat rasa itu menghantui pikirannya, seolah-olah ada sesuatu yang membisikkan kebenaran kepadanya, membuka mata hatinya untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. David mulai merasa tidak nyaman. Ia tidak lagi melihat tempat ini sebagai sekadar objek tantangan, tetapi sebagai ruang spiritual yang menggetarkan jiwanya. Ia ingin tahu lebih dalam, apa yang membuat orang-orang ini begitu yakin, siapa Tuhan yang mereka sembah. Ia memutuskan untuk mengamati lebih jauh, berbicara dengan orang-orang yang ia temui, dan mendengar kisah mereka. Dalam perjalanannya, ia mulai membaca Al-Quran, mempelajari ajaran Islam, dan bertanya tentang makna ibadah yang ia saksikan. Hidayah Allah mulai merasuk ke dalam jiwanya, sedikit demi sedikit menggantikan keraguan dengan keyakinan. David merasa hatinya yang selama ini kosong kini mulai terisi dengan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, kedamaian. David, yang awalnya datang ke Makkah dengan niat menyamar, kini telah berubah menjadi seseorang yang haus akan kebenaran. Selama berada di Masjidil Haram, ia tidak hanya mengamati, tetapi juga merenungkan keyakinannya sendiri. Ia mulai membandingkan ajaran agama yang ia anut sejak kecil dengan apa yang ia pelajari tentang Islam. Salah satu hal yang paling menggetarkan hatinya adalah penjelasan Islam tentang Yesus. Dalam ajaran Kristen yang ia kenal, Yesus adalah Tuhan yang disembah. Namun, dalam Islam, ia mendapati Yesus hanyalah seorang nabi mulia, hamba Allah yang membawa ajaran tauhid. Penjelasan ini terasa masuk akal baginya, menjawab banyak pertanyaan yang selama ini mengganggu pikirannya. Dalam proses pencariannya, David bertemu dengan seorang pria Muslim yang ramah. Pria itu, dengan sabar, menjawab semua pertanyaan David tentang Islam. Mereka berbicara tentang konsep Tuhan, tauhid, dan ajaran Islam yang universal. Setiap jawaban yang diberikan semakin menguatkan keyakinan David bahwa Islam adalah agama yang benar. Mengapa Islam begitu sederhana tapi penuh makna? Mengapa konsep Tuhannya begitu murni? Pikir David, hatinya semakin terbuka, dan ia mulai merasakan ketenangan yang tak pernah ia alami sebelumnya. Di lubuk hatinya, David merasa siap untuk memeluk Islam. Ia ingin segera mengucapkan syahadat di tempat yang paling suci bagi umat Muslim, di hadapan Ka'bah. Namun, ia masih dihantui oleh rasa takut. Ia khawatir jika bersyahadat di sana, keberadaannya sebagai penyusup akan terbongkar. Dengan berat hati, David memutuskan untuk menunda niat itu dan berencana melakukannya setibanya di Amerika. Sesampainya di Amerika, David tidak menunggu lama. Ia segera mencari masjid terdekat dan bertemu dengan seorang imam. Di hadapan imam dan beberapa saksi, David mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan penuh keyakinan. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Air mata mengalir di wajahnya. David merasa seperti orang yang dilahirkan kembali. Semua keraguan yang pernah menghantuinya kini lenyap, digantikan oleh kedamaian dan keyakinan yang mendalam. Pengalaman spiritual ini tidak ia simpan sendiri. David membagikan kisahnya di akun media sosialnya, menceritakan bagaimana ia memulai perjalanan sebagai seorang non-muslim yang ingin menaklukkan larangan, hingga akhirnya menemukan kebenaran dan masuk Islam. Postingannya mendapat perhatian luas. Banyak netizen yang terinspirasi oleh kisahnya dan mengapresiasi perjuangannya. Mereka memuji keberaniannya untuk mencari kebenaran dan mengikuti hati nuraninya, meskipun harus melawan rasa takut dan tantangan yang besar. David kini hidup sebagai seorang Muslim yang taat. Ia terus belajar tentang Islam dan aktif berbagi pengetahuan dengan orang lain. Ia percaya bahwa perjalanannya adalah bukti nyata bahwa hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, dan dengan cara yang tak terduga. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebenaran akan menemukan jalannya kepada mereka yang sungguh-sungguh mencarinya. Semoga kita semua terus diberi petunjuk dan kekuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kisah ini menginspirasi Anda, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, dan tulis komentar Anda dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.
Insya Allah.